Duh, kulene bocor. Oke, kita mencoba test drive. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Don Martino Vlog. Hari ini kita akan membahas kenapa di perbelanjaan kemarin kita membeli radiator. Jadi waktu pertama kali kita beli mobil ini menggunakan air biasa. Kalau orang-orang menyebutnya itu, orang-orang mobil itu menyebutnya banyu kali ya guys. Meskipun nggak literally ambil dari kali, alangkah baiknya menggunakan coolant. Kenapa coolant? Nggak air biasa, karena titik didih coolant itu lebih tinggi, meskipun sedikit lebih tinggi daripada air biasa. Nah, kalau air biasa itu titik didihnya 100 derajat Celcius, dan kalau coolant itu kebanyakan itu 105-an derajat Celcius. Nah, inilah. Dan kinerja mesin optimal itu di kisaran 85 sampai 90-an, di bawah 100 derajat. Itulah kenapa kita butuh coolant, nggak air biasa, karena air biasa itu 100 derajat Celcius itu sudah sangat mendidih dan bisa mengakibatkan air itu cenderung lebih cepat menguap dan hilang. Ini sangat berbahaya jika mobil digunakan untuk perjalanan panjang. Nah, karena kita akan menggunakan coolant, air kita kuras, kita ganti coolant, ternyata timbul buih-buih putih guys. Jadi seakan-akan kayak kotoran yang rontok gitu loh guys. Nah, dari situ kita berasumsi bahwa radiatornya kotor. Mungkin itu kerak-kerak kapur dari air tadi ya, air biasa. Dan pada airnya kita meragukan kelancaran kisi-kisi radiatornya. Timbullah ide kami untuk mengkorok radiator tersebut. Nah, setelah kita buka, ternyata radiatornya sudah tidak asli. Radiator asli Altis itu Denso ya. Harganya sekitar 2 jutaan lebih. Ada yang masang harga sampai 5 juta juga. Nah, yang ini radiatornya itu Koyorat. Dan ternyata single play. Waduh. Nah, singkat cerita kita korok, kita beli coolant lagi yang harganya itu kita pakai coolant master ya, harganya 70 ribuan untuk menenangkan hati, karena mobil tua ini sering saya ajak keluar kota ya 500 kilometeran lah PP itu. Nah, supaya hatinya ayem ya guys, mobil ini keluar kota adem, aman gitu kan, karena pendinginan itu penting. Nah, kalau nggak dingin bisa stres mesin itu, bisa meremen kemana-mana. Setelah kita korok, ganti coolant dengan hati yang istilahnya berpikir positif bahwa mobil ini akan aman. Nah, jadi mobil itu jalan dari Pekalongan lewat tol turun ke Semarang, karena posisi waktu itu jalan Demak macet. Kita lewat jalan tembus, akhirnya sampai ke Pati. Setelah sampai rumah kita istirahat tidur. Paginya, nah paginya ini yang tragis ya, ada cairan hijau di bawah mobil tersebut. Aduh, cairan hijau. Setelah kita cek, benar sekali itu adalah cairan radiator. Posisi saya di kampung, pada akhirnya saya coba cari di daerah Pati, di toko-toko spare part. Ada radiator Altis itu, tahun 2003 itu ada. Tapi nggak ada yang matic, adanya manual semua guys. Bedanya di Matic itu ada pendingin oli transmisi. Nah, itu yang nggak ada di manual. Sangat berbeda. Dan pada akhirnya, karena waktunya mepet, karena hari kedepannya saya harus pergi lagi untuk bekerja keluar kota, pada akhirnya kita tempellah radiator tersebut di tukang servis radiator. Kita copot sendiri, kita angkat,
dan dari masnya itu dipasangin selang terus disebul, akhirnya ketemu titik-titik lubangnya itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi efek dari korok radiator itu kan, radiator itu dimasukin besi di kisi-kisinya, besi gepeng panjang gitulah supaya bersih, dan itu ternyata merusak kisi-kisi yang ada. Ya mungkin kalau radiator bagus mungkin aman ya, ini karena radiator sudah tua ya udahlah. Beberapa hari kita pakai dari Pati ke Pekalongan itu aman, tidak ada bocor, tidak ada bes, tapi di hati itu sangat khawatir, sehingga saya tetap order radiator ini. Saya survei, nah di beberapa perbincangan di grup Facebook itu, di Atik Indonesia Community, nah itu menyarankan ganti yang merek lokal aja, yaitu Trivindo. Karena Trivindo itu harganya sudah murah dan bagus, bahannya juga tebel. Dan ternyata to play guys, wah alhamdulillah sekali. Saya dapat harganya itu 795 kalau nggak salah ya. Pokoknya 800.000 itu kembalian lah, dapat kembalian. Setelah itu kita cek kaki-kaki dulu karena ada pergantian. Nah, itu ada kontennya di sini ya. Nanti kita selipkan. Nah, setelah itu kita baca-baca untuk menguras sisa-sisa residu endapan, istilahnya endapan mineral yang ada di mobil, itu menggunakan cairan radiator flasher. Nah, flash radiator ini harganya murah, harganya nggak sampai 20.000 ya saya ingat. Nah, jadi sebelum diganti, cairan radiator flash ini dituangkan di depan mesin selama maksimal 15 menit lah. Karena kalau lebih dari itu bisa mengikis lapisan-lapisan yang lain. Jadi jangan terlalu lama guys. Mungkin kalau saya lihat, saya cium baunya itu cairan asam ya. Nah, jadi kalau terlalu lama itu bisa mengikis lem gasket mungkin ya. Itu sangat bahaya. Jadi baca buku panduannya. Saya itu menggunakannya kira-kira cuma 15 menit, mesin dihidupkan, diputer, dan akhirnya dibuang. Memang bener cairannya itu banyak banget putih-putihnya, dan gram-gram yang di dalam radiator itu hitam-hitam, nggak tahu itu apa ya. Yang jelas itu bawaan dari airnya yang lama. Dan digantilah radiator baru merek Trivindo ini. Prosesnya sendiri cukup mudah. Kalau misal kita punya alat-alatnya, kunci sok tentunya ya. Nah, pertama kita copot kipasnya dulu, terus copot selang-selangnya, dan kita harus menyediakan sealer ya untuk melakukan pemasangan kembali supaya tidak ada kebocoran. Nah, balik membahas masalah coolant, banyak orang mensiasati dengan menggunakan air destilasi AC, yang air itu basicnya terbuat dari proses RO ya, reverse osmosis. Reverse osmosis, jadi air itu tercipta dari uap, mineralnya hilang dan tidak menimbulkan endapan. Oke, tidak ada endapan. Namun yang namanya air itu tetap titik didihnya tidak bisa lebih dari 100 derajat Celcius, sehingga tetap sangat berisiko jika melakukan perjalanan panjang. Maka dari itu radiator itu tetap paling aman menggunakan air coolant, karena air coolant yang di pasaran itu basicnya sudah dicampur dengan glikol yang bisa meningkatkan titik didih. Beda ya guys, ini one play, ini two play. Kemarin di marketplace harganya mahal ini, koyorat. Oke, kita lanjut pemasangannya. Langkah awal untuk memasang radiator ini adalah kita siapkan sealannya dulu dan lapisi ujung-ujung pipa radiator dengan sealant, baik pipa air dan pipa oil coolernya. Nah, perlu diperhatikan untuk memasang sealer itu harus di bagian pipanya, jangan di bagian selangnya. Karena apa? Kalau misal di selangnya, nanti sealer bisa masuk ke dalam dan ikut masuk ke cairan radiator dan akhirnya masuk ke mesin dan menjadi endapan. Nah, itulah yang sangat diperhatikan saat menggunakan sealer.
Setelah itu masukkanlah radiator di posisi awal dan harus sangat berhati-hati karena di mobil Altis ini ruangnya lumayan sempit, apalagi sangat dekat dengan engine mounting. Sayang kan kalau kisi-kisinya nabrak, soalnya radiator baru. Setelah cek-cek kipas dipasang, pastikan kipas radiator bisa berjalan lancar dan tidak terserempet oleh sesuatu yang bisa menghalangi. Kembali cek-cek apakah komponen sudah terpasang dengan sempurna, terutama selang-selang dan kabel kipas apakah sudah terpasang dengan sempurna atau tidak. Dan selanjutnya kita menuangkan air radiator. Dan memang sebelum ganti radiator itu suhunya sangat mengkhawatirkan. Jadi mesinnya itu cepat panas dan yang paling kentara itu bensinnya. Bensinnya itu sekarang lebih agak irit ya. Dan ngomong-ngomong tentang bahan bakar nanti kita akan bahas. Berapa sih konsumsi BBM Altis Matic yang belum VVT-i ini? Karena banyak teman-teman yang bilang Altis itu irit. Ya itu memang relatif ya. Kalau saya sih relatif boros. Lebih irit LCGC ya, jangan main mobil tua. Beli LCGC aja. Mungkin seperti itu dulu video saya tentang perradiator pendinginan ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cocote disebul guys. Cangkemnya kuat men nyebul radiator. Wesi lho kuwi. Wesi disebul. Pipine sing melembung.